Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Istiqaromah Sundari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Probolinggo. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Adapun kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah antara lain, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid berperilaku sesuai dengan motivasi yang pertama dan kedua, maka motivasi murid masih berasal dari luar atau eksternal, sehingga guru harus berusaha untuk memunculkan motivasi dari dalam diri mereka dengan menghindari hukuman dan pemberian pujian yang berlebihan, sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan motivasi dirinya. Ketiga, posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Setiap guru diharapkan mampu menjadi manajer, artinya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mengacu pada restitusi sehingga menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. 4. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan menyusun kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dilakukan dengan 3 langkah antara lain menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika guru memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan mewujudkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Sehingga guru perlu berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam menyusun keyakinan sekolah dan menjalankan keyakinan tersebut. Salah satu perubahan yang diinginkan oleh guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah,
sehingga terbentuk kemandirian dan kreativitas dalam pembelajaran. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti Panta Bondul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut harus dijadikan milik pribadi dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya, ternyata pemberian penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan ternyata bisa menghukum. Saya menyadari ketika selama ini saya lebih banyak mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau, bergeser menjadi manajer yang berusaha membantu penyelesaian masalah yang dihadapi murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya melakukan pendekatan secara personal terhadap murid yang sering membolos ketika jam pelajaran di kelas dengan pendekatan segitiga restitusi, dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan kembali keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sehingga bisa mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hal baik yang sudah nampak adalah adanya motivasi intrinsik dalam diri murid untuk mewujudkan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu sangat yakin bahwa murid akan melakukan perubahan karena merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar mengambil posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena bersama murid mencari penyelesaian terbaik dari masalah yang dihadapi sehingga murid menjadi lebih bertanggung jawab. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada tahap memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, bukan?" Menurut saya, hal-hal penting lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan orang tua sehingga budaya positif yang ada di sekolah juga dapat diterapkan di rumah, sehingga anak akan mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam hidupnya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.